jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Caca dari Jawa Timur. Halo Caca. Nah jadi kisah horor ini menimpa keluarga besarnya Caca, dimulai dari kakeknya dan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Dan by the way, sesuai dengan permintaan Caca, Wak, semua nama dan tempat yang ada di kisah ini sudah kami samarkan ya. Nah jadi Wak, Caca dan keluarganya ini tinggal di salah satu desa di kota J yang ada di Jawa Timur. Mereka menghuni sebuah rumah secara beramai-ramai bersama 3 generasi sekaligus. Jadi dalam satu rumah ini ada 3 generasi ya. Pertama ada kakek neneknya Caca yang kita kasih aja namanya Mbah Parjo dan Nek Suri. Terus yang kedua ada keluarga budenya Caca namanya Bude Santi. Terus yang ketiga ada keluarga Mama Wiwin atau mamanya Caca bersama dengan keluarganya juga. Nah rumah yang mereka tempati itu pertama kali dibeli sama Mbah Parjo sekitar tahun 1940-an. Jadi sekarang kita tarik mundur ke kisah di tahun 1940-an ini ya. Ini aku paling suka kali nih kalau dapat kisah dari kakek-kakek awak nih ya. Kisah zaman dulu tuh horornya lain, Wak. Dan di sini juga untuk memudahkan ceritanya tanpa mengurangi rasa hormat, aku akan menyebut tokoh-tokohnya ini langsung dengan namanya, Wak, ya biar gampang gitu. Jadi ceritanya pada awal tahun 1940-an, Wak, Parjo, kakeknya Caca ini bekerja sebagai seorang tentara di kota S yang ada di Jawa Timur. Sementara Suri, neneknya Caca ini bekerja sebagai seorang bidan di kota yang sama dengan Parjo. Nah setelah resmi menikah, Wak, Parjo ini tiba-tiba mendapatkan tugas mutasi yang mewajibkan dia pindah dari kota S ke kota J. Parjo pun segera langsung mengajak istrinya untuk pindah juga ke kota J ini. Nah mendengar ajakan itu, Suri ini pun langsung setuju dan berkata, ya udah Mas, aku ikut kamu, aku akan resign dari pekerjaanku, kata Suri. Dah lah tuh, akhirnya singkat cerita, sesampainya mereka di kota J, Wak, mereka langsung bergegas membeli rumah untuk ditinggali. Sampai akhirnya mereka melihat ada 3 rumah peninggalan Belanda yang dijual sama pemiliknya. Nah ketiga rumah ini posisinya berjejeran memang. Di ujung kanan adalah rumah 1 lah kita sebutkan, di tengah rumah 2, yang paling kiri rumah ketiga. Dan setelah menimbang-nimbang, Wak, Parjo sama Suri ini memutuskan untuk membeli rumah nomor 1, rumah yang sebelah kanan ini. Kenapa? Karena dibandingkan dengan rumah nomor 2 dan nomor 3 ini, Wak, rumah nomor 1 ini memiliki kebun belakang yang luas sekali. Nah dia saking luasnya kebun tuh sampai bisa dibangun beberapa rumah lagi, bisa dibikin komplek gitu, Wak. Saking luasnya belakang itu. Nah akhirnya dibelilah sama kakek rumah nomor 1 itu kan. Nah selama menempati rumah itu semua berjalan lancar-lancar aja, Wak. Meski memang tergolong rumah kuno, mereka tidak pernah mengalami gangguan mistis sama sekali. Mereka berdua nih alih-alih teror mistis, Wak, di rumah itu Suri justru mendapatkan sebuah kabar bahagia karena akhirnya dia hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Santi. Nah Santi ini siapa? Tadi lah tuh budenya Caca yang aku sebutkan di awal tadi. Nah, setelah melahirkan Santi, Suri ini pun tiba-tiba kepikiran buat kembali bekerja lagi, Wak. Akhirnya dia bilang lah kan ke suaminya, Pak, boleh nggak aku kerja lagi? Aku bosan kalau misalnya di rumah terus, aku pengen punya aktivitas yang produktif lah gitu. Oh boleh Bu, kata Parjo, kan boleh Bu. Tapi kalau kamu kerja lagi, pastikan anak kita ada yang jaga ya, katanya. Iya Pak, abis ini aku mau cari pengasuh atau babysitter gitu lah buat jagain Santi. Dah akhirnya Suri pun segera langsung mencari pengasuh atau babysitter hingga akhirnya dia mendapatkan seorang pengasuh bernama Mbak Wati. Awalnya waktu udah direkrut lah ini Mbak Wati kan semua lancar-lancar aja, Wak. Tapi ketika memasuki minggu ketiga, Wak, Mbak Wati ini tiba-tiba berhenti bekerja tanpa alasan yang jelas. Udah Bu, saya mau resign, katanya. Dah resign lah Mbak Wati ini kan. Setelah Mbak Wati resign, Wak, Suri pun kembali lagi mencari babysitter baru lagi. Dan setelah dapat, lagi-lagi si babysitter ini hanya bertahan dalam hitungan minggu aja, Wak. Di minggu kedua bekerja dia juga memilih untuk berhenti tanpa alasan yang jelas. Ya sama kayak Mbak Wati tadi tuh. Tidak menyerah di sini, Suri pun kembali lagi mencari babysitter untuk ketiga kalinya. Tapi setelah dapat, si Mbak ketiga ini juga nggak bertahan lama, nggak masuk 1 minggu lagi, Wak. 5 hari bekerja tuh ada langsung izin berhenti dia. Dengar itu nanya lalu Suri lagi kan, loh kenapa Mbak tiba-tiba resign gini? Apa anak saya rewel sampai Mbak nggak betah ngasuh dia gitu? Enggak kok Bu, Santi ini baik kok anaknya. Tapi mohon maaf Bu ya, saya nggak betah tinggal di rumah ini. Hawanya panas dan entah kenapa perasaan saya juga sering nggak enak. Rasanya ada sesuatu yang janggal lah Bu sama rumah ini, kata si Mbak ketiga nih. Mendengar itu Suri tuh nggak langsung percaya, Wak. Dia nganggap si Mbak ini cuma cari-cari alasan aja nih supaya dia bisa cabut gitu kan. Orang selama kami tinggal di sini kami nggak kenapa-napa kok, pikirnya Bu Suri nih. Akhirnya Suri pun mengizinkan si Mbak ini keluar tanpa berpikir macam-macam, Wak. Nah setelah babysitter yang ketiga itu keluar, Suri pun memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan mengasuh Santi dengan tangannya sendiri. Dah lah, kayaknya memang aku nih memang nggak dibolehin kerja nih sama Tuhan. Aku memang disuruh buat jadi ibu rumah tangga aja biar bisa ngasuh anakku gitu kan. Nah akhirnya setelah dia resign, Suri pun kembali lagi mengasuh anaknya dan dia pun kembali hamil dan melahirkan anak kedua yang dikasih nama Wiwin. Nah inilah mamanya Wawa kita nih, mamanya si Caca, Wak. Nah kelahiran Wiwin ini pun semakin melengkapi kebahagiaan keluarga mereka. Hingga tibalah waktu di mana mereka mulai dihantui oleh rentetan teror mistis, Wak. Masuk. Nah jadi ceritanya, Wak, pada suatu hari sang suami atau Parjo ini tiba-tiba demam tinggi, Wak, dan sampai-sampai mengalami muntah darah. Ekstrim kali muntah darahnya ini sering. Nah khawatir terjadi sesuatu, Suri pun segera membawa suaminya ke rumah sakit untuk diobati. Tapi, Wak, setelah beberapa minggu di rumah sakit nih, kesehatan Parjo ini nggak juga membaik. Dia justru semakin sering lagi muntah darah dibanding sama sebelumnya, Wak. Nah melihat kondisi suaminya yang semakin buruk, entah kenapa Suri ini tiba-tiba mikir kayak gini, apa jangan-jangan penyakit suamiku ini ada hubungannya sama hal gaib ya? Soalnya kan udah lama di rumah sakit ini kok nggak sembuh-sembuh gitu kan.
Nah, akhirnya berdasarkan dengan pemikiran itu, Suri pun membawa Parjo untuk pulang dari rumah sakit dan memanggil orang pintar. Nama orang pintar nih Mbah Marwan lah gitu kan, untuk bisa mengobati si suaminya. Pada hari yang memang sudah ditentukan, Mbah Marwan ini pun pergilah itu ke rumahnya Parjo untuk mengecek kondisinya. Tapi anehnya, Wak, pas dia udah nyampe di depan rumahnya, Mbah Marwan ini nggak mau masuk ke dalam rumah, Wak. Dia ini malah berhenti di seberang jalan dan berdiam di sana. Dia nggak mau masuk ke jangankan ke dalam rumah, ke halaman rumahnya dia nggak mau. Suri yang nengok Mbah Marwan udah datang, langsunglah keluar rumah kan, monggo Mbah, masuklah ke dalam, suami saya ada di dalam, kata Suri. Tapi Wak, tanpa disangka-sangka si Mbah Marwan ini malah menolak ajakan itu. Dia bilang, maaf Mbak, maaf, saya nggak bisa nginjak rumah kamu. Kalau Mbak Suri pengen suami Mbak sembuh, bawa suami Mbak ke sini, ketemu saya di sini, katanya. Suruh suaminya keluar. Nah, mendengar penolakan itu, Suri ngebatin, emangnya kenapa sampai rumah aku nih, sampai kok Mbak Marwan nggak mau ikut, nggak mau masuk gitu kan. Tapi karena nggak mau ambil pusing, Suri pun segera meminta suaminya keluar nih, ketemu sama Mbah Marwan di seberang jalan gitu. Setelah bertemu tanpa berbasa-basi, Parjo langsung nanya, Mbah, saya ini sakit apa sih? Kenapa saya nggak sembuh-sembuh gitu? Mbah Marwan jawab, jadi gini ya Mas, gini, menurut penglihatan saya, kamu ini sakit karena ulah makhluk gaib yang ada di rumah kamu, katanya gitu. Mereka marah karena kamu tidak meminta izin tinggal di sini. Hah? Masa sih Mbah? Saya udah cukup lama loh tinggal di sini, saya udah punya anak 2 nih. Saya nggak pernah ngalamin apa-apa. Lagi pula kenapa harus saya minta izin sama mereka? Kata si Parjo. Mbah Marwan bilang lagi, selama ini mereka memang belum menampakkan diri mereka karena mereka masih menunggu waktu. Tapi kalian harus hati-hati karena rumah yang kalian tempati itu adalah perkampungan setan. Saya aja nggak berani pergi ke sana Mas. Makanya saya ngajak kamu ketemu di sini, kata Mbah Marwan. Nah, mendengar penjelasan dari Mbah Marwan ini, Parjo nanya lagi, terus saya ini harus kayak gimana Mas? Mbah, bisa sembuh nggak ini gitu kan? Nah, dari situlah Mbah Marwan ini akhirnya menyarankan Parjo untuk menjalankan sebuah ritual khusus, yaitu menaburkan garam di sekeliling rumahnya sebanyak 3 kali pada malam sebelum bulan purnama. Tapi ritual itu harus dilakukan tanpa memakai sehelai pakaian apapun, alias mohon maaf telanjang bulat. Awalnya Parjo sempat ragu, tapi gara-gara dia ini pengen sembuh ya kan, dia pun akhirnya terpaksa menuruti saran itu. Ya udahlah Mbah, saya ikutin aja lah apa yang kamu bilang, yang penting saya sembuh, kata si Parjo. Dan akhirnya singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu itu pun akhirnya tiba, Wak. Pada suatu malam sebelum bulan purnama, Wak, Parjo pun melepas semua pakaiannya dan menaburkan garam di rumahnya sebanyak 3 kali putaran dengan ditemani sama istrinya Suri, nggak sendirian dia, Wak. Nah, tapi pas baru aja masuk ke putaran kedua, pingsan Parjo nih. Astagfirullah Mas, kenapa kamu pingsan? Bangun Mas, kenapa kamu nggak apa-apa kan? Kata Suri, panik Suri kan. Tapi setelah berkali-kali dibangunkan, Parjo ini pun juga nggak bangun-bangun. Khawatirlah Suri di sini ya kan. Suri ini takut apabila ritual yang dijalankan sama Parjo ini tidak selesai, mereka akan mendapatkan masalah yang lebih besar lagi gitu kan. Nah, didorong oleh pemikiran itu, Suri pun akhirnya memutuskan untuk meneruskan ritual yang dijalankan sama Parjo tadi, Wak. Sama kayak Parjo tadi juga, di situ Suri langsung melepaskan semua pakaiannya dan lalu menaburkan garam di sekeliling rumahnya. Nah, setelah ritual itu selesai, secara tiba-tiba bangun siuman Parjo tuh. Pak, udah bangun Pak. Loh, kamu ngapain? Udah Bapak tenang dulu. Saya yang tadi nerusin ritualnya. Loh ya Pak, masuk kita ke dalam rumah. Udah, akhirnya mereka masuk dalam rumah, tidur sampailah pagi tiba. Ya, pada keesokan harinya, Wak, ada sesuatu yang tidak biasa terjadi pada Parjo. Di mana pada hari itu dia terbangun dalam keadaan yang segar bugar, seolah-olah tidak mengalami sakit sama sekali. Nah, di situ Parjo mikir, wes, manjur juga ini nasihatnya Mbah Marwan ya. Aku sudah sehat seperti dulu, kata dia. Tapi sayangnya kesembuhan itu juga tidak berlangsung lama, Wak, karena beberapa hari kemudian Parjo kembali jatuh sakit dan kali ini sakitnya jauh lebih parah dibanding sebelumnya. Jadi pada suatu pagi, Wak, Parjo ini nggak kunjung bangun dari tidurnya. Padahal Parjo ini adalah orang yang selalu bangun pagi meskipun dalam keadaan sakit sekalipun. Sakit-sakit yang kemarin tetap bangun pagi. Ini nggak bangun-bangun nih. Nah, meskipun merasa janggal, Wak, di situ Suri sang istri tidak membangunkan Parjo karena dia menganggap mungkin suaminya masih butuh istirahat gitu. Tapi setelah ditunggu-tunggu sampai siang, nggak juga terbangun nih. Nah, khawatir terjadi sesuatu, Suri pun akhirnya kembali ke kamar dan membangunkan si suami ini. Nah, pas baru aja mau ngebangunin, Wak, Suri di sini notice bahwa wajahnya Parjo pucat kali, terus badannya dingin. Di situ udah panik kali Suri, Wak. Dengan panik dia pun langsung mengguncang-guncang tubuh suaminya. Mas, kamu kenapa? Bangun, Mas. Bangun. Parjo sama sekali nggak ngerespon apapun, Wak. Dan di saat yang sama juga, Suri notice bahwa nafasnya Parjo ini udah nggak terasa lagi, udah nggak bisa positive thinking di situ nenek akuna dia pun langsung keluar rumah minta bantuan dan juga memanggil seorang kiai yang memang tidak jauh tinggal di rumahnya. Yang memang tinggal tidak jauh dari rumahnya. Pak Kiai, tolong. Akhirnya datanglah ini Pak Kiai kan. Setelah melihat kondisinya Parjo, Pak Kiai bilang, udah Bu, Ibu tenang aja, Pak Parjo masih ada kok. Insya Allah dia masih hidup, kata gitu. Dan akhirnya Kiai ini pun macam mengusap kepalanya Parjo dan selang beberapa saat kemudian Parjo pun bisa membuka matanya lagi, udah sadar dia nih. Nah, melihat suaminya sudah sadar, Suri pun langsung memberondongnya dengan berbagai pertanyaan kan. Mas, kamu tadi kenapa? Kamu tidurnya kok lama kali macam orang meninggal? Mas, kamu nggak apa-apa kan? Bebe aja kan? Masa sih Bu? Kata si Parjo, masa sih Bu? Tapi emang sih barusan aku mimpi sesuatu yang aneh Bu. Apa karena itu ya aku nggak bangun-bangun? Kata dia kayak gitu. Emang kamu mimpi apa Mas? Cobalah ceritakan ke kami gitu, kata si Suri kan. Di situ Wak, Parjo pun langsung akhirnya bercerita bahwa dia bermimpi didatangi oleh sesosok laki-laki, tubuhnya tinggi besar, berbulu lebat, muatannya merah berapi-api, kata dia. Dengan nada marah, Wak, si sosok ini bilang, dasar kamu manusia tidak tahu diri. Kamu sudah merebut rumahku dan membuat pasukanku tidak betah di sini. Aku tidak akan membiarkanmu dan seluruh keturunanmu hidup tenang, kata dia
lagi. Nah, mendengar ancaman itu Parjo malah bingung di situ, Wak. Dia nanya ke sosok ini, masih dalam mimpi ya. Dia nanya lah, "Kamu ini siapa? Rumah apa yang kamu maksud nih?" Sosok tuh bilang lagi, "Sebenarnya aku adalah penghuni rumah ini sejak ribuan tahun lalu. Tapi setelah kamu datang tanpa minta izin, pasukanku merasa terusik hingga mereka memilih untuk pindah dari sini." "Nah, terus mau kamu apa?" kata Parjo lagi. "Terus mau kamu apa? Apa yang bisa saya lakukan nih?" "Aku mau pasukanku kembali lagi ke sini. Beri kami tempat tinggal di sini. Dan sebagai balasannya kami akan menjagamu dan juga keturunanmu nanti," kata dia. Nah, dengan permintaan itu sebenarnya Parjo ini nggak setuju, Wak. Tapi entah karena dorongan apa, tiba-tiba aja Parjo ini bilang, "Ya udah ya, aku setuju," kata dia. Nah, dengan disetujuinya kesepakatan dalam mimpi itu, Wak, mereka pun secara resmi terikat dengan perjanjian goib, Wak. Setelah mendengar cerita dari Parjo, ya si Suri ini marah. "Ya Allah, Mas, kamu kok bisa-bisanya melakukan perjanjian sama setan?" katanya. "Gimana nanti nasib keluarga kita?" Maafin aku, Bu, maafin aku juga nggak tahu nih kenapa aku mengiyakan permintaan mereka, orang dalam mimpi kok." Nah, mendengar perdebatan antara Parjo sama Suri tadi, Wak, Pak Kiai yang dari tadi juga menyimak obrolan mereka berusaha menenangkan. Sudah, itu cuma mimpi aja. Insya Allah nggak akan jadi kenyataan kok, kata si Pak Kiai. Nah, mendengar ucapan Pak Kiai, mereka pun lega lah gitu. Iya pula ya Pak ya, namanya juga mimpi. Siapa tahu perjanjian tadi juga nggak berlaku lah itu di dunia nyata, kata mereka. Mencoba menenangkan diri. Tapi Wak, ternyata perjanjian gaib itu bukannya sekedar isapan jempol belaka. Karena pada malam bulan purnama, ada sebuah peristiwa mistis di rumahnya Parjo yang masih berkaitan dengan perjanjian gaib itu. Ceritanya, Wak, pada suatu hari di bulan purnama, ini masih di tahun 1940-an ya, Parjo dan tetangga sekitar rumahnya itu berkumpul lah untuk menikmati pemandangan bulan purnama. Dan FYI, Wak, di desanya Parjo ini memang ada kebiasaan khusus di mana para bapak-bapak akan begadang di luar rumah sampai pagi menjelang. Jadi sekalian ronda, sekalian kumpul-kumpul gitu. Nah, malam itu mereka berencana untuk begadang di kebun belakang rumah Parjo yang luas sekali itu. Mereka mau kumpul di situ. Awalnya semua berjalan lancar-lancar aja, Wak. Mereka ngobrol-ngobrol sambil sesekali meminum kopi dan juga ngerokok. Tapi ketika waktu menunjukkan lewat tengah malam, bapak-bapak ini tiba-tiba ngerasa ngantuk sengantuk-ngantuknya. Biasanya enggak, udah minum kopi dan biasanya juga mereka suka nongkrong sampai pagi gitu kan. Nah, karena udah nggak sanggup menahan rasa kantuk yang sekantuk-kantuk kali tadi, mereka pun akhirnya memutuskan untuk tidur. Jadi nggak jadi begadang tuh. Nah, pas lagi enak-enaknya tidur, Wak, salah satu dari mereka yang bernama Joko tiba-tiba mendengar ada suara keramaian nih. Nah, karena penasaran, Joko pun memaksakan diri untuk membuka matanya dan melihat keadaan sekitar. Nah, tepat di saat matanya terbuka, Wak, betapa terkejutnya Joko karena dia melihat ada banyak kali orang lagi berlalu lalang di hadapannya. Ada bapak-bapak, ada anak-anak muda, ada orang tua, ada ibu-ibu lagi hamil, ada ibu-ibu yang lagi gendong anaknya. Pokoknya rame kali, Wak, di situ. Nah, di saat yang sama Joko ini juga menyadari bahwa orang-orang itu sedang memanggul barang-barang di balik punggung mereka. Jadi ada yang lagi manggul selimut, bantal, guling, ada juga karung goni berisi baju-baju, pokoknya macam-macam lah. Macam orang lagi pindahan, Wak. Tapi anehnya orang-orang yang lewat itu berwajah pucat pasi dan tidak tersenyum sama sekali. Biasanya kan kalau sesama warga saling senyum lah gitu kalau misalnya lagi lewat gitu kan. Ini enggak, Wak. Nah, belum sempat mencerna keanehan itu, Joko nengok kawan-kawan yang lain juga masih ada di sana, Wak, tapi masih tertidur. Jadi cuma dia aja tuh yang ngelihat semua keramaian itu. Meskipun begitu, Joko ini nggak ngerasa takut sama sekali, Wak. Dia yang ada malah penasaran dan memberanikan diri untuk bertanya kepada ibu-ibu yang lewat itu. Bu, permisi, kok rame-rame ke sini? Memangnya lagi ada apa? Ibu ini asalnya dari mana?" Kata kayak gitu. Joko belum pernah ngeliat ibu ini, Wak. Nah, mendengar pertanyaan Joko, Wak, si ibu tadi sama sekali nggak ngegubris tuh. Dia berlalu gitu aja, Wak, tanpa sempat menjawab sepatah kata apapun. Ngapain ibu ini main pergi aja gitu kan? Nah, meskipun pertanyaan tidak dijawab, Wak, Joko mikir, apa jangan-jangan mereka warga desa sebelah ya? Siapa tahu di sana lagi ada bencana alam nih, makanya mereka rame-rame ngungsi ke sini gitu, kata si Joko. Dan untuk membuktikan anggapannya itu, Wak, Joko pun akhirnya membangunkan salah satu kawan yang ada di sana nih, salah satu bapak-bapak yang ada di situ. Namanya Pak Muiz. Pak, bangunlah Pak, kita coba cek ke desa sebelah yuk, kata gitu. Tapi di sini Joko belum cerita apapun ya, Wak, ya ke Muiz ya. Muiz pun pas bangun udah gak nanya apa-apa lagi, dia iyain aja tuh. Nah, setelah Muiz ini bangun, mereka berdua ini pun segera langsung pergi berjalan kaki menuju ke desa sebelah yang gak begitu jauh memang, Wak. Tapi sesampainya mereka di sana, Joko terkejut, kok nggak ada sesuatu yang mencurigakan di sini? Situasi di desa sebelah itu betul-betul sepi, Wak. Bahkan tidak ada satupun warga yang berkeliaran keluar rumah tengah malam kok itu. Nah, karena nggak ada apa-apa, Joko jadi mikir loh. Terus tadi orang-orang tadi itu siapa? Yang mereka asalnya dari mana nih? Wah, nggak betulnya jangan, kata si Joko. Nah, merasa ada yang nggak beres di situ, barulah Wak, Joko pun bercerita ke Muiz tentang kejanggalan yang dia lihat tadi. Pak, tadi tuh saya lihat ada banyak kali, Pak, warga datang ke kebun belakang tuh. Mereka bawa bawaan macam orang pindahan, Pak. Semua pokoknya diceritain sama si apa kan Joko kan. Dengar itu Muiz cuma bilang, yang benar, Pak. Kok aku nggak dengar suara apapun ya? Suara kamu aja tadi yang aku dengar waktu bangunin aku. Jangan-jangan makhluk halus nggak itu, Pak Joko? Jangan ngada-ngada kamu, Pak. Aku tadi lihat kok mereka semua manusia. Mungkin, Pak. Masa ya tengah malam kayak gini mereka pindah-pindahan? Pucat-pucat pula muka mereka kan, Bapak ngajak ngomong aja mereka nggak gubris. Feeling aku tuh hantu tuh, Pak. Apalagi lagi malam purnama nih, Konon katanya kan malam ini banyak makhluk halus berkeliaran, Pak. Kata Pak Muiz nakut-nakutin, Wak. Mendengar penjelasan Muiz merinding juga si Joko ini kan. Dia pun akhirnya menceritakanlah hal itu ke Parjo. Karena kan memang kejadian terjadi di kebunnya Parjo kan, Wak. Joko waktu itu khawatir kedatangan makhluk-makhluk halus itu bisa membawa petaka bagi Parjo. Dan waktu akhirnya malam itu mereka balik lagi nih ke rumahnya si Parjo dari desa sebelah. Sesampai di sana
sana Joko pun langsung juga menceritakan peristiwa mistis secara detail dari A sampai Z apa yang dia tengok tadi. Gini Pak, tadi gitu kan. Nah, mendengar cerita Joko, Parjo tuh langsung merinding di situ. Astagfirullahalazim, apa jangan-jangan yang Joko lihat tadi tuh ada hubungannya sama perjanjian gaib tempo hari itu ya? Dan kemarin kata dia pasukannya mau balik lagi ke sini, pasukannya baru pindah, ini pasukannya datang lagi bawa barang banyak. Sampai gitu pikirannya si Parjo nih. Dan ternyata dugaan itu memang betul katanya Wak. Dimana sejak kejadian itu Parjo ini selalu bermimpi didatangi sama sosok hitam berbulu tadi itu ha. Di dalam mimpinya Parjo Wak, sosok itu selalu bilang bahwa dia sudah mengajak pasukannya kembali ke rumahnya Parjo. Dan selain itu si sosok ini juga menekankan bahwa Parjo sudah terikat secara goib dan tidak akan bisa melepaskan diri sampai akhir hayatnya. Makin diverifikasi sama si sosok itu. Nah, mendengar itu Parjo pun nggak bisa berbuat banyak Wak, selain ya udah menjalani sisa hidupnya dalam bayang-bayangan ketakutan aja. Nah, dia kakek aku tuh, kata si Caca. Akhirnya singkat cerita Wak, berpuluh-puluh tahun pun berlalu hingga tibalah momen di mana Santi dan Wiwin ini juga sudah beranjak dewasa dan juga sudah berumah tangga. Wiwin sudah menikah dan memiliki seorang anak. Inilah si Caca ini Wak yang kirim cerita ini. Dan di sini Wak, Parjo udah jadi kakek-kakek Wak ya. Nah, ketika anak-anaknya ini sudah dewasa Wak, disitulah Mbah Parjo ini akhirnya mengaku bahwa aku sudah melakukan perjanjian goib dengan sesosok makhluk halus sejak puluhan tahun yang lalu. Baru buka suara Wak Mbah Parjo nih. Dan kalian tahu, tidak lama setelah menceritakan rahasia itu, entah karena faktor usia, entah karena penyakit, atau entah karena perjanjian goib itu, yang jelas tidak lama kemudian Mbah Parjo ini tiba-tiba mengalami hilang ingatan Wak, setelah ngasih pengakuan tuh. Setelah dia hilang ingatan, dia lupa sama namanya, dia lupa siapa istrinya, dia lupa siapa anak-anaknya, siapa cucu-cucunya, di mana rumahnya tuh lupa Mbah ini. Dan tidak lama dari situ Mbah Parjo pun mengalami muntah darah lagi terus-terusan, lalu meninggal dunia tanpa sempat dibawa ke rumah sakit. Dan hanya berselang beberapa tahun kemudian gantian Nek Suri, istrinya Mbah Parjo ini juga meninggal dengan cara yang sama persis. Pertama-tama apa? Hilang ingatan, habis itu muntah darah berkali-kali, meninggal dunia. Sama. Nah, kepergian dengan cara yang janggal itu membuat keluarga Caca ini juga jadi bertanya-tanya Wak. Mereka menduga bahwa kematian orang tua mereka ini, Mbah Parjo dan Nek Suri ini, mungkin ada kaitannya dengan perjanjian gaib yang pernah dilakukan sama Mbah Parjo dulu. Nah, khawatir perjanjian itu terus berlanjut Wak, akhirnya keluarga Caca ini pun memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan membeli sebuah rumah baru yang memang tidak jauh dari sana. Jadi Caca sama keluarganya ini masih tinggal di satu wilayah Wak, cuma beda gang aja katanya. Jadi rumah itu tetap ada di situ, nggak dijual, nggak diapain, dibiarin aja lah di situ. Nah, setelah keluarga si Caca ini pindah, gantian juga Wak, keluarga Bude Santi ikut pindah juga, keluar juga dari rumah itu kan. Alhasil rumahnya Mbak Parjo ini pun kosong dan tidak ditinggali oleh siapa-siapa. Nah, setelah rumah itu kosong Wak, keluarganya Caca ini sering sekali mendengar desas-desus bahwa warga di sana itu sering sekali mengalami kejadian mistis ketika lewat di depan rumahnya Mbah Parjo. Konon katanya mereka ini sering dengar ada suara perempuan nangis lah, Nat, katanya. Ada suara perempuan ketawa, bahkan ada suara sekelompok orang lagi berkelahi dekat dalam rumah tuh. Awalnya keluarga kami nggak ngambil pusing sama desas-desus itu Nadia. Sampai akhirnya pada suatu hari bapak si Caca ini yang namanya Pak Hashim mengalami langsung kejadian mistis di sana Wak. Nah, jadi ceritanya pada suatu sore Pak Hashim ini sengaja memang Wak mampir ke rumahnya Mbah Parjo, ke rumah mertuanya ini untuk bersih-bersih. Dan setelah bersih-bersih dia pun bergegas lah balik lagi ke rumahnya. Dan selang beberapa jam balik nih Wak ya, Pak Hashim ini tiba-tiba dikejutkan dengan suara ketukan pintu di depan rumahnya. Di rumahnya Wak ya, bukan rumahnya Pak Parjo. Tok Assalamualaikum Pak Hashim, Assalamualaikum gitu. Buru-buru nih yang ngetok pintu tuh. Udah Pak Hashim langsung keluar dan ternyata yang bertamu itu adalah tetangganya juga Wak, namanya Pak Yanto. Ada apa Pak Yanto, tumben kesini kata gitu. Pak, saya mau ngabarin ini, di dalam rumah mertuanya Bapak, di rumahnya Pak Parjo, lagi ada suara orang berantem Pak. Tolong nggak ditengok tuh ha. Nanti ada apa-apa pula, saya nggak bisa masuk soalnya Pak, kata gitu. Masa iya? Kayak nggak mungkin lah Pak, saya juga tadi baru dari sana, pintu rumah udah saya kunci semuanya. Beneran Pak, saya nggak bohong, nggak cuma saya kok dengar, Bapak yang lain juga dengar. Bapak coba lah ngecek sana, katanya gitu. Oh ya Pak, saya ke sana sekarang juga, kata Pak Hashim kan. Dan lalu akhirnya Pak Hashim pun langsung lah balik lagi ke rumahnya Mbah Parjo buat ngecek nih siapa yang berantem dekat rumah mertua aku nih kan. Nah, sesampai di rumah Mbah Parjo, Pak Hashim sama sekali tidak melihat adanya kejanggalan seperti yang dibilang sama Pak Yanto. Nggak ada orang berantem di dalam rumah tuh. Rumah itu dalam keadaan kosong tanpa ada satu orang pun di dalamnya kecuali Pak Hashim. Dan di situ dia mikir, loh katanya tadi ada orang yang berantem tapi kok sepi kayak gini gitu kan. Nah, karena di sana nggak ada apa-apa, udah Pak Hashim pun langsung memutuskan mau balik lagi nih ke rumahnya. Nah, pas baru aja balik badan Wak ya, tiba-tiba di situ Pak Hashim dikejutkan dengan suara golok yang saling bergerincing Wak, macam orang lagi main pedang-pedangan. Terdengar tuh. Nah, belum sempat mencerna keanehan itu, Pak Hashim lagi-lagi dikejutkan dengan kemunculan sosok wanita berambut panjang, berpostur tinggi, sedikit membungkuk ya, terus mulutnya nganga gitu, lebar kali sampai bibir bawahnya sampai menyentuh dadanya Wak. Berdiri itu depan dia tuh sosok ini, langsung gemeter lah Pak Hashim. Astagfirullah, nggak bisa gerak Wak. Nah, melihat Pak Hashim yang ketakutan, sosok itu bukan hilang Wak, dia malah ketawa sambil memamerkan lidah panjangnya dan giginya yang bertaring semua. Dan aduh merinding aku. Dan ketika sosok itu tertawa Wak, Pak Hashim kembali mendengar suara golok yang lagi gerincing tadi itu. Dan kalian tahu ya Allah, suara golok itu ternyata berasal dari suara gigi makhluk tuh. Suara gigi makhluk yang lagi bergemelet tuh. Apa bahasa bergemelet tuh? Lagi kayak gitu tuh. Ada suara golok tuh, suara gigi itu rupanya. Bukan suara orang lagi berantem.
bertemu, aduh golok, suara gini. Nah, suaranya kayak gitu, astagfirullahaladzim, macam golok lagi beradu. Melihat pemandangan mengerikan itu, Pak Hashim pun tidak henti-hentinya langsung merapalkan surah-surah pendek sebisanya, Wak. Dan alhamdulillahnya setelah baca doa itu, sosok itu pun hilang. Di situ Pak Hashim langsung berlari keluar rumah itu birit-birit, nggak sempat juga dikunci pintu tuh Nadia. Dan sejak kejadian itu dia udah nggak mau lagi ke rumah yang Mbak Parjo sendirian, nggak mau, tutul trauma Bapak Kunat. Dan saking banyaknya kejadian mistis yang terjadi di rumah Mbak Parjo ini, Wak, akhirnya pihak keluarga sepakat untuk menjual rumah itu. Tapi setelah dijual, gangguannya juga tidak berhenti, Wak. Kata Caca, rumah kakek aku tuh Nadia udah berkali-kali ganti kepemilikan karena setiap orang yang tinggal di sana pasti ngerasa nggak betah. Dan selain itu juga pernah ada kabar nih, Wak, bahwa salah satu penghuni rumah itu, yang penghuni rumah berikutnya ya, meninggal dunia secara misterius. Dan ada juga nih, Wak, desas-desus yang mengatakan bahwa penghuni rumah itu mengalami gangguan jiwa secara tiba-tiba. Pokoknya ada aja, Wak, kabar yang nggak mengenakan tentang rumah itu setelah dilepas sama keluarga si Caca nih. Dan hal itulah yang kemudian membuat keluarga Caca berpikir bahwa para penghuni kampung setan masih tinggal di sana dan membuat rumah itu seolah menjelma menjadi rumah kutukan. Astagfirullah. Oke, Wak, jadi itu kisah mistis yang dialami oleh kakeknya Caca dan berlanjut sampai 3 generasi berikutnya. Menurut informasi terbaru dari Caca, Wak, kabarnya sekarang bangunan asli rumah itu tuh sudah dibongkar dan macam dijadikan kayak koperasi simpan pinjam gitu, Wak. Tapi lagi-lagi rumah itu selalu membawa atmosfer negatif katanya. Karena menurut keterangan Caca nih, Wak, ya, koperasi itu juga sekarang kondisinya hampir tutup karena bangkrut. Entah mungkin ada kaitannya sama aura negatif yang ada di situ sampai bikin koperasi ini nggak laku apa kayak gimana. Tapi yang jelas dibalik sejarahnya yang menyeramkan, Wak, alhamdulillahnya ikatan perjanjian goib Mbah Parjo tadi tidak berlanjut ke generasi keturunannya. Ya, kami memang nanti sempat sesekali ngalami hal-hal mistis tentang rumah itu, macam ya cuma ngeliat sekelebat, hawa nggak enak, bau busuk itu pernah Nadia ya. Tapi kan yang penting bukan gangguan yang kayak gimana-gimana kali kan. Dan semenjak pindah dari rumah itu juga mereka sudah tidak pernah dihantui lagi. Mungkin kata si Caca, mungkin perjanjian Mbah Parjo tadi sudah terputus ketika dia dan istrinya meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah tidak ada dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa